Salam damai. Saudara-saudari, kita berjumpa lagi dalam Inspirasi Sabda bagi Keluarga, Komisi Keluarga Keuskupan Agung Medan. Hari ini, Senin 11 April 2022, dalam masa Pekan Suci. Bacaan dan renungan kita dari Injil Yohanes bab 12 ayat 1 sampai 11. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang ia bangkitkan dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia. Marta melayani, dan salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Dan harum minyak itu semerbak memenuhi seluruh rumah. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, "Biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu." Banyak orang Yahudi mendengar bahwa Yesus ada di Betania. Maka mereka datang bukan hanya karena Yesus, melainkan juga untuk melihat Lazarus yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati. Lalu imam-imam kepala bermufakat untuk membunuh Lazarus juga, sebab karena dialah banyak orang Yahudi meninggalkan mereka dan percaya kepada Yesus. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Dan bau minyak itu semerbak memenuhi seluruh rumah. Saudara-saudariku yang terkasih, dari ayat ini kita bisa melihat bagaimana Maria, saudari Lazarus, ia sungguh menghormati dan mengasihi Yesus. Ia mau memberikan yang terbaik kepada Yesus. Ia tidak peduli seberapa mahal harga minyak narwastu itu. Ia juga tidak peduli bahwa rambutnya yang merupakan mahkota bagi dia, ia sekakan ke kaki Yesus. Ayat ini sungguh menunjukkan bagaimana Maria sungguh menyatakan dirinya begitu rendah di hadapan Yesus. Ia juga mau merendahkan diri di hadapan Yesus serta mengungkapkan cinta yang luar biasa kepada Yesus. Ia tidak peduli apa yang dikatakan oleh Yudas Iskariot yang menyayangkan tindakan Maria mengorbankan minyak yang begitu mahal. Bagi Yudas Iskariot, apa yang dilakukan oleh Maria adalah hal yang sia-sia. Tetapi Yesus sendiri mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Maria itu sungguh merupakan tindakan yang terbaik. Yesus katakan
orang miskin akan selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu ada bersama kamu. Ini menunjukkan saudara-saudariku bahwa di dalam hidup kita harus juga memiliki prioritas yang harus kita lakukan. Kita harus tahu apa yang paling utama yang kita lakukan. Dan Maria sudah melakukan itu. Ia menunjukkan kasihnya. Ia menyatakan dirinya begitu rendah di hadapan Yesus gurunya. Bagaimana dengan kita? Dalam kehidupan kita setiap hari, apakah kita berani melakukan tindakan? Apakah kita berani membuat satu pengorbanan yang besar untuk menyatakan cinta kita kepada Yesus? Apakah kita berani untuk tidak ambil pusing dengan segala omongan orang di luar sana yang menganggap tindakan kita tidak berguna, walaupun sesungguhnya kita sudah melakukan hal yang terbaik? Saudara-saudari yang terkasih, sebagaimana Maria berani berkorban dan mau merendahkan diri di hadapan Yesus, mari di pekan suci ini kita juga semakin memberanikan diri membuat pengorbanan diri. Mari kita semakin berani mengosongkan diri kita dari segala keributan-keributan dunia. Mari di pekan suci ini masuklah lebih dalam ke dalam keheningan batin kita. Sadarilah keberadaan hidup kita dan belajarlah untuk semakin bertindak sesuai dengan kehendak Tuhan kita. Lakukanlah segala sesuatu yang terbaik, sekecil apapun itu, sesepele apapun itu di mata orang, tetapi dengan cinta yang besar, sebab Yesus senantiasa menilai tindakan kita berdasarkan cinta yang kita miliki. Amin.